Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kasih karunia keselamatan bagi kami semua. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima kasih karunia keselamatan dalam hidup kami, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Oktavia, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan kita hari ini 4 September 2025 yaitu Juru Selamat sangat berduka ketika kita menolak kasih-Nya. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Penjelasannya, di hadapan mereka, orang banyak yang bersama Yesus saat Ia memasuki kota dengan kemenangan, terbentang kota Yerusalem, dengan bait suci dari marmer putih bersih yang disepuh dengan kemuliaan oleh sinar matahari terbenam. Itu adalah gambaran keindahan yang tak tertandingi, dan orang-orang mungkin akan menerapkan kepadanya sabda Nabi. Mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Melihat pemandangan yang memukau itu, orang banyak bergabung dengan semangat baru dalam seruan pujian mereka. Mereka mengira bahwa Kristus sekarang akan menduduki tahta Daud dan memerintah sebagai Raja Duniawi. Mata mereka tertuju kepadanya untuk melihat betapa Ia terkesan oleh pemandangan itu. Tetapi lihatlah, Anak Manusia menangis. Saat mata Kristus tertuju pada bait suci yang akan segera dihancurkan dan tabirnya terkoyak ketika tindakan terakhir orang Yahudi akan menggenapi kematiannya, Ia menangisi kota yang tidak taat itu. Dalam beberapa jam yang singkat, Sang Penebus dunia akan diambil oleh tangan-tangan jahat dan disalibkan. Bukan bangsa Romawi, bukan bangsa-bangsa non-Yahudi, melainkan orang-orang yang Ia telah berbuat begitu banyak dan yang darinya Ia sangat berharap yang akan menjadi pembunuhnya. Kasih karunia yang membawa keselamatan tidak akan lagi terdengar di kota itu. Inilah penyebab duka cita mendalam Sang Juru Selamat.
Air mata lembut yang ia tumpahkan atas Yerusalem adalah air mata terakhir dari kasih yang ditolak. Orang banyak yang gembira tidak dapat memahami penyebab duka cita Sang Juru Selamat. Mereka tidak tahu bahwa kejahatan Israel sedang mendatangkan malapetaka terakhir atasnya. Namun, rasa takjub yang misterius menyelimuti prosesi itu, dan sedikit banyak meredakan antusiasmenya. Sejumlah besar orang di antara kerumunan itu membawa dalam tubuh mereka sendiri bukti bahwa kuasa ilahi ada di antara mereka, dan masing-masing memiliki kisah untuk diceritakan tentang pekerjaan Kristus yang penuh belas kasihan. Hubungan antara pekerjaan-pekerjaan ajaib itu meningkatkan semangat perasaan mereka hingga mencapai intensitas yang tak terlukiskan. Para murid dan umat ikut serta dalam nyanyian pujian. Kemudian datanglah para imam dan penguasa kepadanya, memintanya untuk menghentikan seruan pujian ini. "Guru, tegurlah murid-muridmu itu," kata mereka. Kristus menjawab mereka, "Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Kristus telah datang ke bumi untuk menyatakan prinsip-prinsip kerajaan surga. Karakternya sebagai juru selamat dan pemberi hidup telah ditunjukkan hanya beberapa waktu sebelumnya di makam Lazarus. Tetapi dalam kesombongan mereka, orang-orang Yahudi menolak Dia yang berkuasa dan memiliki keselamatan. Betapa berbedanya sikap Kristus jika para imam dan penguasa setia pada kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dikutip dari manuskrip 128 tahun 1899. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus menangis? Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 19, paragraf 2 berkata, "Selama 3 tahun, anak Allah mengetuk pintu gerbang kota yang tak bertobat itu. Ia datang ke kebun anggurnya untuk mencari buah. Israel bagaikan pohon anggur yang dipindahkan dari Mesir ke tanah yang subur. Ia, yaitu Yesus, menggali di sekitar pohon anggurnya. Ia memangkas dan merawatnya. Ia tak kenal lelah dalam upayanya untuk menyelamatkan pohon anggur yang ia tanam sendiri ini. Selama 3 tahun, Tuhan sumber terang dan kemuliaan telah keluar masuk di antara umat-Nya." Kemudian, Roh Nubuat lanjutkan masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, "Ia menyembuhkan orang sakit, Ia menghibur yang berduka, Ia membangkitkan orang mati, Ia memberikan pengampunan dan damai sejahtera kepada mereka yang bertobat. Ia mengumpulkan di sekelilingnya yang lemah dan letih lesu, yang tak berdaya dan yang putus asa, dan mengulurkan kepada semua orang tanpa memandang usia atau karakter, undangan belas kasihan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Inilah yang Yesus lakukan selama 3 tahun hidup di antara milik kepunyaannya. Tetapi ayat inti renungan pagi hari ini berkata dalam Yohanes 1 ayat 11, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Karenanya Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 37, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy volume 4, halaman 21, paragraf 1, "Ah, seandainya engkau, bangsa yang diistimewakan di atas segala bangsa lain, mengetahui saat engkau dilawat dan hal-hal yang berkaitan dengan kedamaianmu. Aku telah menahan malaikat keadilan. Aku telah memanggilmu untuk bertobat, tetapi semuanya sia-sia. Bukan hanya hamba, utusan, dan nabi yang telah kau tolak dan tolak, melainkan yang kudus dari Israel, penebusmu. Jika engkau dihancurkan
engkau sendiri yang bertanggung jawab. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Inilah sebabnya Yesus menangis saat memandang Yerusalem dari puncak Bukit Zaitun. Sebab kota itu telah Yesus panggil berulang-ulang untuk bertobat, tetapi menolak, dan akhirnya akan menerima hukumannya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 254 paragraf 4. Kasih karunia yang membawa keselamatan tidak akan lagi terdengar di kota itu. Inilah penyebab duka cita mendalam Sang Juru Selamat. Air mata lembut yang ia tumpahkan atas Yerusalem adalah air mata terakhir dari kasih yang ditolak. Orang banyak yang gembira tidak dapat memahami penyebab duka cita Sang Juru Selamat. Mereka tidak tahu bahwa kejahatan Israel sedang mendatangkan malapetaka terakhir atasnya. Yesus sungguh sangat berduka atas kondisi orang-orang Yahudi. Mereka menolak kasih karunia yang membawa keselamatan, yaitu Anak Allah. Tidak heran Yesus menangis. Apalagi yang membuat Yesus menangis? Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 22, paragraf 1 berkata, Kristus melihat Yerusalem sebagai simbol dunia yang mengeras dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan bergegas menghadapi penghakiman pembalasan Allah. Celaka umat manusia yang jatuh menekan jiwanya, memaksa keluar dari bibirnya seruan yang amat pahit. Ia melihat catatan dosa terekam dalam kesengsaraan manusia, dalam air mata dan darah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang tak terhingga bagi mereka yang tertindas dan menderita di bumi. Ia rindu untuk membebaskan semua orang. Kondisi orang Yahudi adalah gambaran kondisi dunia sekarang. Banyak yang mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan, yang pada akhirnya, jika tidak bertobat, akan menerima penghakiman pembalasan Allah. Yesus menangis melihat kondisi ini. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama dikatakan, namun ia yaitu Yesus tahu bahwa bahkan tangannya pun tak akan mampu membendung gelombang kesengsaraan manusia yang datang. Hanya sedikit yang mau mencari satu-satunya sumber pertolongan mereka. Ia, yaitu Yesus, rela menderita dan mati demi membawa keselamatan dalam jangkauan mereka. Tetapi hanya sedikit yang mau datang kepadanya agar mereka memperoleh hidup. Meski mayoritas menolak, tapi masih ada sedikit yang terima. Puji Tuhan. Namun meski demikian, Yesus sangat susah hatinya. Yang mulia sorga menangis. Anak Allah yang tak terbatas, gelisah jiwanya, tertunduk dalam kesedihan yang mendalam. Pemandangan itu menyingkapkan kepada kita betapa berdosanya dosa. Itu menunjukkan betapa sulitnya bahkan bagi kuasa yang tak terbatas untuk menyelamatkan orang yang bersalah dari akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus memandang ke generasi terakhir, melihat dunia terkurung dalam tipu daya yang serupa dengan yang menyebabkan kehancuran Yerusalem. Dosa besar orang Yahudi adalah penolakan mereka terhadap Kristus. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, bahkan dalam umat-umat yang mengaku sebagai umat pilihan atau umat sisa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita bagian dari umat-umat yang membuat Yesus menangis? Adalah doa kita semua agar masing-masing kita menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, diubahkan setiap hari, hingga saat Yesus datang kedua kali, kita semua didapati benar dan dapat hidup bersamanya dalam masa kekekalan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Janganlah kami membuat Yesus menangis oleh karena menolak kasih karunia keselamatannya, tetapi biarlah masing-masing kami membuka hati dan menerima karunia Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa,
Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Bila mana hidup kami adalah hidup Kristus, itulah keselamatan. Karena kami hari demi hari diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Dia, dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.